Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid dan teman saya Ika serta teman saya Siva. Kami dari kelas 04 SMK 002 program studi akuntansi Universitas Pamulang ingin menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan yang berjudul pasar modal. Dan tugas ini kami kerjakan di bawah bimbingan Ibu Husnul seorang dosen pembimbing yang sangat membantu dalam proses pengerjaan materi ini. Dan kami berharap semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, kali ini kita akan membahas struktur pasar modal Indonesia dan peran bursa efek Indonesia. Sebelumnya, pastikan kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang mencari sarana investasi. Produk investasi di pasar modal mencakup saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan. Pasar modal dibagi menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat pertama kali saham ditawarkan kepada masyarakat, seperti saat perusahaan go public. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat saham diperjualbelikan antar investor. Selanjutnya, manfaat pasar modal, yaitu manfaat pasar modal sangat beragam, mulai dari sumber dana bagi perusahaan, sarana investasi bagi masyarakat, hingga menciptakan budaya keterbukaan dan transparansi perusahaan. Struktur pasar modal Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor perbankan dan pasar modal. Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi tempat perdagangan efek di Indonesia. BEI berkolaborasi dengan OJK untuk mengembangkan pasar modal secara umum dan pasar modal syariah. Selain BEI, ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP seperti PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPI. Lalu LKP membantu penyelesaian transaksi di bursa efek. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek. Penting juga untuk kita mengetahui tentang dana perlindungan permodalan seperti DPP. DPP itu melindungi aset permodal dari risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kejadian tertentu. Pahami juga bahwa ganti rugi menggunakan DPP memiliki batasan tertentu dan tidak mencakup nilai kerugian investasi di masa depan. Sekarang, teman-teman telah mengetahui struktur pasar modal, tugas lembaga di dalamnya, dan peran DPP. Sekarang mari kita bahas lebih lengkap tentang jenis-jenis produk investasi di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham itu kayak potongan kue dari perusahaan. Jadi, kalau kita punya saham, artinya kita jadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dan saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa yang bikin kita bisa ikut ambil keputusan di perusahaan. Dan juga ada saham preferen. Nah, saham ini memberikan prioritas kepada kita untuk mendapatkan dividen. Yang kedua ada obligasi. Obligasi itu seperti pinjaman yang kita kasih ke pemerintah atau perusahaan. Mereka janji untuk bayar bunga dan pokok pinjaman dalam waktu tertentu. Ini investasi yang lebih aman, tapi bunganya biasanya tidak sebesar saham. Kemudian ada reksadana. Reksadana itu seperti tabungan bersama. Banyak orang yang kasih uang, terus uang itu diatur oleh manajer investasi. Ada reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Cocok buat kita yang mau berinvestasi tapi mungkin belum paham terlalu banyak. Dan ada ETF atau Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund juga kumpulan uang, tapi ini bisa kita beli di bursa saham seperti saham biasa. Ini fleksibel banget.
Cocok buat yang suka main saham tapi dengan variasi. Jadi teman-teman, itu dia jenis-jenis produk investasi di pasar modal. Pilih yang sesuai dengan rencana dan keberanian risiko kamu ya. Selanjutnya, ada langkah-langkah sederhana untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Langsung saja ya. Yang pertama ada menentukan tujuan investasi. Jadi, kamu harus menentukan tujuan investasi kamu dulu. Mau nabung buat liburan, beli rumah, atau pensiun. Ini penting supaya bisa pilih instrumen investasi yang sesuai. Kemudian, tentukan profil risiko dan toleransimu. Setiap orang punya level risiko yang berbeda. Pilih instrumen sesuai dengan kenyamanan dan tujuan finansial kamu. Dan jangan pakai uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tentukan sejumlah dana khusus untuk investasi. Ini untuk menjaga kestabilan keuangan kamu. Selanjutnya ada pembukaan rekening. Jadi, kita itu butuh membuka rekening efek. Kita bisa beli saham atau instrumen lainnya menggunakan rekening efek. Nah, untuk membukanya, kita bisa membuka rekening di perusahaan sekuritas yang terpercaya. Setelah itu, sesuaikan dengan tujuan dan profil risiko kamu. Saham, obligasi, reksadana, atau instrumen lainnya. Setelah semuanya siap, mulailah berinvestasi. Beli instrumen yang kamu pilih dengan jumlah yang sesuai. Jangan lupa untuk terus memantau pasar dan portofolio investasi kamu ya. Evaluasi secara berkala apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau perlu penyesuaian. Dan ingat, jangan letakkan telurmu dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Sebisa mungkin, portofolio investasinya itu divariasikan. Jadi, ini bisa mengurangi risiko. Misalkan, di portofolio yang satu mengalami kerugian, kita masih bisa mendapatkan keuntungan di portofolio lainnya. Dan yang terakhir, investasi itu butuh waktu. Jadi, kita harus sabar dan disiplin dalam menjalankan rencana investasi. Hindari terpancing emosi dengan perubahan pasar yang fluktuatif. Oke, itulah langkah-langkah sederhana untuk memulai investasi di pasar modal. Hai teman-teman investor pemula, setelah memahami struktur produk dan langkah-langkah menjadi investor di pasar modal, selanjutnya kita membahas informasi penting tentang bertransaksi saham di bursa efek. Pasar sekunder di bursa efek dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar reguler, yang kedua ada pasar negosiasi, dan yang ketiga ada pasar tunai. Masing-masing memiliki saham dan perdagangan yang penyelesaian transaksinya yang berbeda. Seluruh transaksi saham dilakukan menggunakan continue absence system atau sistem lelang berkelanjutan. Proses transaksi saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang dapat dilakukan langsung atau lewat remote trading system. Biaya transaksi dikenakan sesuai dengan komisi broker atau PPN. Penjualan harga saham diatur oleh ukuran transaksi harga dan tidak ada batasan harga maksimal yang dapat ditentukan oleh sistem. Penting juga untuk memiliki pengetahuan bahwa adanya otoritas on system untuk mencegah penawaran jual beli sistem atau jual beli saham dengan harga yang melebihi batas maksimal dan dapat ditetapkan oleh sistem. Selain itu, market aktif atau UMAR digunakan untuk meredamkan pergerakan saham yang dianggap tidak wajar. Saham juga dapat mengalami suspensi jika terjadi auto rejection atau adanya kejanggalan lainnya. Ini dapat disebabkan oleh masalah perusahaan, keterlambatan melaporkan keuangan, atau ketidakterbukaan informasi terkait corporate action. Apa itu corporate action? Corporate action adalah kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi jumlah saham, harga saham, dan kepemilikan saham. Beberapa contohnya ya termasuknya right issue,
dividen saham, dan saham bonus, dan lainnya. Terakhir, kita lihat jadwal transaksi perdagangan saham di Bursa Efek sesi pra-pembukaan, sesi trading, pra-penutupan, dan pasca penutupan merupakan bagian dari proses ini. Seluruh informasi penting untuk dipahami oleh investor, terutama bagi pemula di pasar modal. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari materi yang kami bawakan pada video kali ini. Semoga video yang kami buat dengan materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami bertiga untuk pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mohon maaf. Kami bertiga pamit untuk kami bertiga pamit untuk undur diri. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ulang lagi aja.